Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah alladhi khassana bi Muhammad. Walhamdulillah alladhi syarrafana bi Muhammad. Walhamdulillah alladhi akramana bi Muhammad. Walhamdulillah alladhi thabatat iman wa thabbata al-iman bi Muhammad. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Hadratil hadirin wal hadirat, jamaah jalsa isnin majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat, segenap para ulama, para kiai, para ustaz, ustazah sepuh bini sepuh, segenap ahli la ilaha illallah, segenap penduduk yang beriman kepada Allah dan meyakini tentang keesaan Allah. Mari bersama kita memuji Allah, Zat yang Maha Tunggal dari segala yang berjumlah, Zat yang Maha Agung dari segala yang agung, Zat yang Maha Mulia dari segala yang mulia, dan tidak ada keagungan dan kemuliaan kecuali melewati kekasih tercinta Maulana Muhammad. Sudah kita dengarkan tadi semuanya tentang perkumpulan mulia ini, Majma'il Kiram, perkumpulan mulia, dihadiri orang-orang mulia untuk mendapatkan kemuliaan. Dijelaskan tentang bagaimana perjalanan jalsa isnin majlis Rasulullah hingga sampai ke kota Brebes, lalu tertuju khusus kepada kecamatan Banjarharjo dan mendapatkan kemuliaan pertama kali perjalanan safari jalsa isnin ke desa yang mulia ini, tempat masjid salah satu yang disebutkan tertua di wilayah Brebes Barat ini. Mudah-mudahan dengan semua isyarat ketuhanan yang tampak dan kita saksikan pada malam hari ini, menjadikan kita orang-orang yang berakal untuk menjalin hubungan kuat kepada makhluk yang paling berakal, menjadikan kita orang yang pandai berfikir kepada sosok makhluk yang semua pikirannya diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Jalsa isnin majlis Rasulullah yang dibentuk puluhan tahun yang lalu oleh seorang imam al-musnid al-muhaddith Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, lalu berkembang ke sentorah penjuru dunia, baik di ufuk timur maupun di ufuk barat, baik ke awal terbenam matahari hingga terbit kembali, bergumam dan berseru jalsa isnin majlis Rasulullah. Jalsa isnin sudah mulai berkembang pesat, tiada lain mengajak umat untuk tahdid wa tahqiq ittisalu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain jalsa isnin ini sebagaimana yang telah kita dengarkan, berakidah ahlu sunnah wal jamaah, berakidah sahihah, akidah yang jernih, akidah yang murni, akidah yang suci, untuk mengembalikan jati diri umat Nabi kepada Nabi dengan pembaharuan dan pengkokohan hubungannya kepada Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka kita ketahui bersama secara maklum, tiada satupun makhluk yang bernafas yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan akal kecuali mereka hendak berbahagia, baik di alam dunia ini pun kelak nanti di alam akhirat. Mereka semua mengakui bahwasanya kebahagiaan itu menghilangkan segala kegelisahan. Akal mengakui itu semuanya, namun mereka bertolak belakang dari akalnya bahwasanya yang menciptakan kebahagiaan itu ada dan kekal abadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan kepada umat manusia dan segala hamba-hambanya yang lain
jikalau engkau hendak mendapatkan kebahagiaan di alam duniamu ini atau alam akhiratmu kelak nanti, tiada lain melewati kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jalsa Isnin ini adalah memupuk rindu dan membangkitkan cinta kepada Rasulullah agar tumbuh bunga-bunga yang indah berterbangan di hari dan hari-hari yang berlalu dalam jiwa kita, bagaimana memperkuat ikatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan itulah jalan kebahagiaan. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita pemberitahuan, baiklah melalui isyarat ataukah secara terus terang dari Allah subhanahu wa ta'ala, baiklah melalui isyarat ataupun terus terang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentang kemuliaan Nabi kita, tentang keagungan Nabi kita, dan bagaimana kita harus menjalani hidup untuk mendapatkan kemuliaan melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yuna Adam diciptakan di syurga lalu diturunkan ke alam dunia, itu sebuah isyarat ketuhanan agar nanti tercatat dalam sejarah makhluk yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam secara bentuk jasad manusia, namun makhluk yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciptakan Nabi Adam di surga tiada lain sebuah hikmah, karena pertama kali peletakan nurnya Nabi Muhammad di tulang sulbi Nabi Adam agar tercatat di tempat termulia yang pernah Allah ciptakan. Dan tiada tempat termulia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kecuali surga, maka di surgalah Nabi Adam diciptakan agar tercatat dalam sejarah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali diletakkan ke tulang sulbi Nabi Adam di tempat termulia yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Lalu keluarnya Nabi Adam dari alam syurga menuju alam dunia sebagaimana tercatat karena sebuah kekhilafan memakan buah khuldi, namun tersimpan khidmah yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan syurga la walada fi wala hamala fi. Dalam surga itu tidak ada yang namanya kehamilan dan tidak ada yang namanya melahirkan. Maka nur itu untuk berpindah ke rahim sosok makhluk wanita dan agar jadi hamil dan melahirkan harus keluar dari alam surga. Maka itulah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan Nabi Adam memakan buah khuldi agar diturunkan ke surga, agar bisa melahirkan Nabi Muhammad melalui rahim yang suci berpindah kepada tulang sulbi yang suci, hingga disebutkan oleh para ulama ahli tasawuf mengatakan, andai kata Nabi Adam mengetahui dengan memakan buah khuldi agar diturunkan ke surga untuk dilahirkan dari tulang sulbinya kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak perlu digoda oleh setan untuk memakan buah khuldi. Niscaya Nabi Adam tidak perlu digoda oleh setan untuk memakan buah khuldi. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan memakan satu biji, tapi menghabiskan semua buah khuldi yang ada di surga agar cepat-cepat turun ke alam dunia dan agar cepat-cepat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Isyarat dari Allah melalui sejarah kehidupan Nabi Adam, dan terus tercatat sejarah bagaimana Allah mengisyaratkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenabian dan kerasulan kecuali telah disebutkan dalam biografi riwayat para nabi itu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dikabarkan kepada mereka semuanya tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan dalam riwayat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak kabar yang datang mengabarkan kepada kita kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, Yerusalem, Nabi Muhammad masuk bersama Jibril lalu melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah salat maka terlihat begitu banyak manusia yang masuk. Nabi Muhammad mengetahui itu adalah para nabi, maka diserukan iqamat salat. Maka semua para nabi berbaris satu dengan yang lain, saling rilik siapa yang akan menjadi imam. Seketika itu malaikat Jibril memegang tangan Nabi Muhammad lalu menariknya untuk menjadikan imam di hadapan para nabi. Tidak kurang 124.000 nabi dan 313 rasul menjadi makmum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat, setiap satu di antara nabi mengangkat tangan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian mereka.
memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan mereka, maka Nabi Muhammad pun mengangkat tangan dengan mengucapkan kalimat pujian kepada Allah. Namun sebuah penggambaran bagaimana jati diri Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berkata dalam doanya memuji Allah, alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin, alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin. Nabi Ibrahim mendengarkan doa Nabi Muhammad tersebut, maka Nabi Ibrahim berdiri lalu berkata di hadapan para nabi dan rasul yang lainnya, bihadza faddalakum Muhammad, bihadza faddalakum Muhammad. Karena itulah Nabi Muhammad lebih utama daripada kalian semuanya wahai para nabi, mengenalkan jati dirinya, tahu jati dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai ikhwani wal akhwati, wahai kaum muslimin, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang yang berkata beriman kepada Allah, wahai makhluk yang berkata Al-Quran adalah kitab sucinya, wahai makhluk yang mengimani adanya syurga, wahai makhluk yang mengimani adanya neraka, wahai makhluk yang mempercayai adanya kehidupan di alam kubur, kembalilah kepada jati diri kalian semuanya, ittisal bin Nabiyil Mustafa, berhubungan kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lihat berapa banyak berlalu hari-hari kita semakin jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat detik demi detik yang terjadi dalam kehidupan kita, serba banyak melupakan Nabi Muhammad. Andai kata kita tahu dengan menjauhnya kita dari Nabi Muhammad, dengan semakin lupanya kita Nabi Muhammad, itu membuat sedih Nabi Muhammad, itu membuat susah Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan teguran langsung dari Jibril. Jibril akan menegur siapapun yang membuat susah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, semakin sering kalian bermaksiat kepada Allah, semakin sering kalian membuat susah Nabi Muhammad. Semakin sering kalian meninggalkan sunnah Nabi Muhammad, semakin sering itu pula kalian membuat susah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mengizinkan malaikat Jibril untuk tampak di hadapan kita semuanya, niscaya kita akan ditegur oleh malaikat Jibril. Dan sungguh amat memalukan jikalau satu teguran Jibril tidak mampu merubah diri kita. Ambil sebuah riwayat ketika Rasulullah hendak Isra Mi'raj, malaikat Jibril membawa turun dari surganya Allah Subhanahu wa taala seekor hewan yang bernama burak. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak naik ke burak, istasab, Nabi Muhammad susah mau naik, susah Nabi Muhammad mau naik ke pundak burak tersebut. Maka malaikat Jibril menempelkan tangannya ke pundak burak, menegur burak tersebut lalu berkata, ala tastahi ya burak, tidakkah engkau malu wahai burak, membuat susah Nabi Muhammad wahai burak? Lalu malaikat Jibril berkata kepada burak, fawallahi ma akrama khalqun alallahi minhu, fawallahi ma akrama khalqun alallahi minhu. Demi Allah wahai burak, tidak ada satupun makhluk yang lebih mulia daripada dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastahyal burak, maka seketika burak maru dengan satu kali teguran Jibril, lalu burak itu duduk agar Nabi Muhammad mudah dan tidak sulit dan tidak susah naik ke atas burak tersebut. Lihat bagaimana Jibril tidak ridho siapapun yang membuat susah Nabi Muhammad, dan lihat bagaimana hewan burak cukup satu kali memahami teguran Jibril. Lalu bagaimana kita terhadap kisah tersebut, di mana kita dengan hewan, sebagaimana Allah telah memberikan kita akal untuk berfikir, di mana kita dengan teguran Jibril berapa banyak hari-hari berlalu semakin jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, mari ya ikhwani, mari ya akhwati, mari wahai kaum muslimin dan muslimat, kembali kepada jati diri kita, punya hubungan kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Itu baru dari gambaran kemuliaan Nabi Muhammad. Lalu bagaimana jikalau kita meneliti dan membuka bagaimana sayangnya dan cintanya Nabi Muhammad kepada kita, maka pasti tangisan air mata dari darah hari-hari yang berlalu melupakan Nabi Muhammad belum menyeimbangi bagaimana harusnya kita mencintai Nabi Muhammad. Dan yang paling tinggi, Allah berikan teguran kepada kita bagi mereka yang tidak mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad bersabda di hadapan para sahabatnya, terkhusus kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dengan Nabi Muhammad berkata, la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaih
min waladihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang hamba, maknanya tidak sempurna keimanan seorang hamba kecuali menjadikanku yang paling dia cintai, melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada hartanya, melebihi cintanya kepada seluruh umat manusia. Kalau dari sabda Rasulullah ini, miqdar iman, kadar keimanan kita di mana? Dari sabda Rasulullah ini, kadar keimanan kita itu di mana? Apakah kita sudah beriman dengan mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta kita kepada orang tua kita? Apakah cinta kita kepada Nabi Muhammad sudah melebihi cinta kita kepada anak kita? Apakah cinta kita kepada Nabi Muhammad sudah melebihi cinta kita kepada harta kita? Kalau sampai dalam pemahaman yang semacam ini, iman apa sebenarnya yang kita miliki? Keyakinan apa sebenarnya yang menempel pada diri kita? Apakah kita masih pantas mengakui diri kita beriman kepada Allah dan Rasul jikalau gambaran hadis itu bertolak belakang dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah kita masih pantas mengangkat tangan lalu berkata, ya Rabb adkhilnal jannata ma'a Muhammad, ya Allah masukkan kami ke dalam surga bersama Muhammad? Apakah kita masih pantas mengangkat tangan lalu berkata, nahnu ummat Muhammad, kami adalah umat Muhammad, namun iman kepada Nabi Muhammad tidak ada? Walhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kelalaian kita ini bukan sebagai bentuk kekurangan untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita punya Nabi yang semakin baik, harapan dengan jalsa Isnin Majlis Rasulullah ini membangkitkan bagaimana kita harus kepada Allah dan harus kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin wal hadirat, perkumpulan ini bukan perkumpulan yang punya hubungan erat dengan suatu maksud tertentu. Perkumpulan ini bukan perkumpulan yang punya hubungan erat dengan suatu nilai strategi kekuasaan tertentu. Perkumpulan ini bukan perkumpulan suatu niat tertentu untuk menuju kepada harta dan tahta. Perkumpulan ini tidak ada jalannya untuk mengotori, kecuali perkumpulan ini perkumpulan yang harapnya mengenalkan kita Allah, mengenalkan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tercatat nama kita di dalam hati Nabi Muhammad, agar tercatat nama kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah umat Muhammad, hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah kita bisa berbahagia, dengan itulah pantas kita berbahagia, sebagaimana Nabi Muhammad pernah berbahagia dengan mengetahui jati dirinya, dengan beliau berkata, ana akramul khalqi 'alallahi wala fakhar, ana akramul khalqi 'alallahi wala fakhar, aku adalah makhluk Allah yang termulia dan aku tidak sombong. Aku adalah makhluk Allah yang termulia, namun aku tidak sombong. Maka pantas juga kita berkata, nahnu ummat Muhammad wala fakhr, nahnu ummat Muhammad wala fakhr, kami umat kekasih Allah yang terkasih dan tercinta. Bihi khalaqas samawati wal ard, bihi khalaqal janna wan nar, kami umat makhluk yang diciptakan matahari dan rembulan untuknya dan karenanya. Kami umat sosok makhluk yang diciptakan syurga dan neraka untuknya. Kami makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kebanggaan itulah yang kita harapkan, agar Allah subhanahu wa ta'ala meneteskan pada setiap individu yang hadir, baik ke alam jiwa kalian ataukah ke alam pikir kalian, terlebih khusus kepada ruh kalian, untuk lebih pandai mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta kepada yang lainnya, untuk pandai lebih mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta kepada selainnya. Dan sungguh amat merugi kalau orang yang tidak pandai mencintai Nabi Muhammad. Belajarlah dari sosok seorang wanita penduduk kota Madinah
yang mendengarkan khabar ketika peperangan Uhud bahwasanya Rasulullah telah wafat di peperangan Uhud, maka wanita ini gelisahnya bukan main, lari ke sana dan ke sini, ke timur dan ke barat, lari ke selatan dan ke utara mencari kabar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa seorang laki-laki yang pulang dari peperangan jihad Uhud, bertanya, "Ma fa'ala Muhammad?" Bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Apa yang dikerjakan Nabi Muhammad? Laki-laki yang mendapatkan pertanyaan dari sosok wanita ini berkata, "Muhammad la adri." Nabi Muhammad, aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Amma abuki gutil. Namun ayahmu terbunuh di medan Uhud. Menanyakan kabar Nabi Muhammad, namun yang dikabarkan ayahnya wafat di medan Uhud. Perempuan ini tidak menampakkan pada raut wajahnya berubah arah cintanya kepada Nabi Muhammad kepada arah cintanya kepada ayahnya. Tidak. Perempuan ini tetap lurus arah cintanya kepada Nabi Muhammad dengan berkata, "Abi, innahu mujahid, al jannah jaza, ahtasibu ala Allah." Abi, innahu mujahid, al jannah jaza, ahtasibu ala Allah. Ayahku seorang mujahid, mati syahid, surga ganjarannya, aku pasrahkan kepada Allah. Ma fa'ala Muhammad? Bagaimana keadaan Nabi yang aku tanyakan? Maka lari lagi ke sosok seorang yang lain. Ketika mendapatkan laki-laki yang lain bertanya bagaimana keadaan Nabi Muhammad, mendapatkan jawaban, "Muhammad la adri." Nabi Muhammad, aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Namun bal zaujuki gutil, akan tetapi suamimu wafat di medan Uhud. Apakah cintanya kepada Nabi Muhammad berkurang? Ataukah cintanya sudah mulai terarah kepada suaminya? Tidak. Raut wajahnya belum sama sekali menoleh kepada yang lainnya. Masih menanyakan yang aku tanyakan, keadaan Nabi Muhammad, bukan suamiku. Perempuan ini mengatakan dengan kalimat indah, "Zauji innahu mujahid, al jannah jazaa'ah tasibu ala Allah." Suamiku adalah mujahid, surga balasan untuknya aku pasrahkan kepada Allah. Lalu datang lagi seorang laki-laki, dia tanyakan kembali keadaan Nabi Muhammad, mendapatkan jawaban, "Muhammad la adri, amma akhuki gutil." Yang aku tahu saudara laki-lakimu wafat. Sudah dua orang terdekat yang wafat, apakah berubah raut wajahnya? Tidak, tetap berkata, "Akhi innahu mujahid, al jannah jazaa'ah tasibu ala Allah." Saudara laki-lakiku itu mujahid, surga balasan untuknya aku pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terlahir berjumpa salah seorang, lalu berjumpa seorang ini menanyakan pertanyaan yang sama, dapat jawaban yang hampir mirip. "Rasulullah Muhammad la adri." Nabi Muhammad, aku tidak tahu bagaimana keadaannya. "Ibnuki gutil." Yang aku tahu anak laki-lakimu wafat. Ayahnya, suaminya, saudara kandung laki-lakinya dan anaknya wafat, tidak merubah sedikit pun apa yang ada pada dirinya. Seraya beliau langsung berkata, "Ibni innahu mujahid, al jannah jazaa'ah tasibu ala Allah." Anak laki-lakiku itu mujahid, surga balasan Allah aku pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. "As'aluka, aku bertanya kepadamu tentang Nabi Muhammad." Maka dari belakang teriak salah seorang berkata, "Nabi Muhammad sehatun wahai kama turidin." Nabi Muhammad sehat afiat sebagaimana yang engkau inginkan wahai wanita. Maka wanita ini mendapatkan kabar tentang kesehatan Nabi Muhammad, tampak pada wajahnya gembira, bahagia, tidak ada sedikit pun tampak kesedihan dengan 4 anggota keluarga terdekat yang wafat pada sisinya. Lalu berkata wanita ini, "Adzinli an arah." Kalau memang sehat afiat, izinkan aku untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa wanita ini ke hadapan Nabi Muhammad. Setelah berada di hadapan Nabi Muhammad, wanita yang iman betul kepada Allah, wanita yang iman sungguh kepada Nabi Muhammad, yang kita harus belajar daripada keimanannya, membuat pernyataan yang diabadikan dalam kitab hadis manapun, diabadikan oleh Allah dalam sejarah biografi kehidupannya, diabadikan oleh Allah agar kita belajar dari pernyataan seorang wanita itu, berkata di hadapan Nabi Muhammad, "Wallahi ya Rasulullah, kullu musibatin dunaka jalal." Demi Allah ya Rasul, semua musibah yang menimpahku selain menimpahmu ringan.
Semua musibah yang menimpahku selain menimpahmu ringan. Yang dipikirkan jangan sampai Nabi Muhammad tertimpa musibah. Selama Nabi Muhammad sehat afiat, apapun yang ada pada diriku itu ringan. Kalau kita bertolak belakang, kalau kita terbalik, iman kita belum sampai di situ. Apalagi kalau kita mau belajar dengan kisah-kisah yang lain, bagaimana cintanya menandakan keimanannya. Sayyidi Ukasha bin Mahsan, seorang sahabat Rasulullah bernama Ukasha bin Mahsan, hadir di peperangan Badar. Perang Badar itu perang yang hampir tidak seimbang. Pedang para sahabat hanya 8, enggak lebih dari 8. Pedang musuh jumlahnya ratusan. Ketika terjadi peperangan, salah satu pedang yang dipegang oleh sahabat Ukasha bin Mahsan patah di medan perang. Maka beliau berlari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengkabarkan, ya Rasulullah, inkasara sayfi. Ya Rasulullah, pedangku patah ya Rasul. Ya Rasul, pedangku patah ya Rasul. Maka Rasulullah menengok ke sebelah kanannya, terdapat sebatang kayu. Diambilnya sebatang kayu itu lalu diberikan kepada sahabatnya Ukasha bin Mahsan, lalu berkata, irji ila ma'rikah, kembali kamu ke medan perang. Seketika sahabat ini langsung kembali ke medan perang. Lihat imannya sosok sahabat, lihat bagaimana cintanya menampakkan keimanannya, lihat bagaimana keimanannya menampakkan kecintaannya. Apapun yang dibalik dari kalimat itu akan menampakkan kemuliaan. Ketika diberikan sebatang kayu untuk pengganti pedangnya, majarat ala fikrihi as-su'al, tidak ada dalam pemikiran sahabat Ukasha bin Mahsan mempertanyakan, ya Rasulullah, apakah batang kayu ini bisa membuat aku menang di peperangan? Ya Rasulullah, apakah batang kayu ini bisa menghalangi tebasan pedang musuh? Ya Rasulullah, apakah batang kayu ini bisa membunuh musuh-musuh Allah? Tidak ada pertanyaan yang semacam itu. Mengambil kayu langsung kembali ke medan perang. Iman sahabat Rasulullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita, berapa banyak telah sampai sabda Rasulullah kepada kita, kita buang begitu saja. Ukasha bin Mahsan hanya 2 kalimat, 1 sabda diamalkan dengan iman yang indah. Irji ila ma'rikah, kembali kamu ke medan perang. Kembali kamu ke medan perang. Sabda yang singkat diamalkan langsung, yang bisa jadi kalau akal pikir dengan nalar kita ini bisa jadi wafat di medan perang karena tidak seimbang kayu dan pedang. Namun keimanannya membantah semua alam akalnya. Namun keimanannya menggugurkan semua ilmu-ilmu nyata. Yang ada adalah ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seketika Ukasha bin Mahsan kembali, belum sampai ke medan perang, kayu yang dipegangnya berubah menjadi hadid, besi yang tajam, wallahu dhahab, dan di tengahnya terdapat emas. Seketika berubah karena mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pedang itu masih digunakan oleh Ukasha bin Mahsan sampai Rasulullah wafat. Pedang itu masih diangkat oleh Ukasha untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu pula Ukasha dijanjikan oleh Rasulullah melalui lisan Rasulullah masuk surga tanpa dihisab. Masuk surga tanpa dihisab. Ketika Rasulullah menceritakan nanti di alam akhirat akan terdapat 120 barisan yang akan masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. 80 barisan adalah umatku, 40 barisan adalah umat sebelum-sebelumku. Di antara 80 barisan itu terdapat golongan umatku, yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Maka Ukasha mengangkat tangan, ya Rasulullah, ud'uni ana minhum. Ya Rasulullah, angkat tangan, doakan aku salah satu di antara yang masuk surga tanpa dihisab. Maka Rasulullah membuat pernyataan, anta minhum, engkau sebagian daripada itu, engkau sebagian yang masuk surga tanpa dihisab. Ketika mendengarkan cerita tersebut, salah seorang sahabat yang fi qalbihi nifaq, di hatinya ada sifat munafik, mengangkat tangan lalu berkata, ya Rasulullah, ud'uni minhum. Ya Rasulullah, doakan aku juga sebagian daripada yang masuk surga tanpa dihisab. Rasulullah tahu bagaimana keimanan Ukasha dan bagaimana keimanan sahabat yang satu ini. Maka Rasulullah berkata, sabaqaka bihal Ukasha, engkau udah dilombain sama Ukasha, nggak didoain sama Rasul. Mudah-mudahan kita seperti Ukasha.
Mudah-mudahan kita seperti Ukasha, mengamalkan sabda Rasulullah hingga mendapatkan jaminan masuk surga tanpa dihisab. Mengamalkan sabda Rasulullah hingga masuk surga tanpa dihisab. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan yang hadir satu pun ya Allah, bukan sebagian ya Allah, satu pun. Jangan engkau jadikan yang hadir umat yang membangkang dan mengingkari untuk mengamalkan sabda Nabi-Mu. Ij'alna amilina biha, jadikan kami pengamal sabda Nabi-Mu. Wa bidzalika adkhalnal jannata bighairi hisab. Dan karena kami mengamalkan sabda Nabi-Mu, muliakan kami masuk surga tanpa dihisab. 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 Huwa ghayatun ni'mah, itu puncak nikmat yang tertinggi, masuk surga tanpa dihisab. Fatulubu, utlubu, minta itu semuanya. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga tanpa dihisab. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga tanpa dihisab. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga tanpa dihisab. Natlub, narju, kami meminta ya Allah, kami mengharap ya Allah. Hadzal du'a ala ghair, hadzal du'a ala siwa. Ya Allah, ini doa kami, tidak ada yang lainnya. Ya Allah, ini harapan kami, kami tidak mengharapkan yang lainnya. Ya Allah, udkhulnal jannata bighairi hisab ma akramir rusli sayyidina Muhammad. Masukkan kami ke dalam surga tanpa dihisab, di belakang barisan Sayyidina Muhammad, di belakang barisan Nabiyuna Muhammad, di belakang barisan Habibina Muhammad, di belakang barisan kekasih kami Muhammad, di belakang barisan junjungan kami Muhammad, di belakang barisan idolah kami Muhammad, di belakang barisan panglimah kami Muhammad, di belakang barisan kekasihmu Maulana wa Sayyidana Muhammad. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah wa ilaika tuglan wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Ya Allah, panjangkan umur para tokoh-tokoh kami. Ya Allah, panjangkan umur para kiai-kiai kami. Ya Allah, panjangkan umur para ulama kami. Ya Allah, panjangkan umur orang-orang tua kami. Ya Allah, panjangkan umur orang-orang yang kami cintai dan orang-orang yang mencintai kami. Ya Allah, panjangkan umur orang-orang yang kami kenal dan yang mengenal kami. Ya Allah, panjangkan umur semua umat Nabi-Mu. Bijudika wa fadlika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Rahman, nas'aluka ya Rahim. Allahumma ij'al hadzal jam'an jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahrumah. Allahumma nas'aluka lutfan ma'at takdir bima jarat fil maqadir, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.